Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Ega nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang PIP ya atau KIP ya. Untuk para warga sekolah yang mungkin nih sudah pada mulai mencairkannya ataupun ada yang sudah dapat ya, sudah ke bank dan sudah mencairkannya, tapi masih bertanya-tanya, kok saya dapatnya setengah ya? Kok saya dapatnya tidak seperti tahun kemarin? Tahun kemarin saya di jenjang SD itu dapatnya 450.000. Kok sekarang saya cuma dapat 250 Mas Eka? Kok dipotong? Apakah dana ini dikembalikan lagi nanti di tahap berikutnya? Terus kenapa bisa dipotong? Dipotong itu karena apa nih? Apa karena dikorup atau karena apa nih? Ya langsung berpikiran yang negatif. Nah, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasinya kepada para warga sekolah, terutama untuk dana-dana PIP yang memang seharusnya dapatnya full tapi dapatnya cuma setengah. Kayak misalkan di SD itu 450 dapatnya cuma setengahnya. Atau yang di SMA maupun di SMK ataupun di SMA LB ataupun di paket C yang harusnya dapatnya 1 juta dia dapatnya cuma setengahnya. Kenapa nih ya? Oke, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin nih baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan para warga sekolah juga bisa gabung di Telegramnya Mas Eka di sini. Karena di Telegram juga biasanya Mas Eka akan membagikan informasi seputaran tentang PIP ya, kemudian juga KJP untuk warga DKI Jakarta, kemudian juga nanti ada PPDB ya. PPDB itu ada beberapa wilayah juga menggunakan sistem yang sama. Jadi nanti Mas Eka akan membagikannya juga di Telegram di situ. Silakan join di Telegramnya Mas Eka ya. Oke, langsung aja. Kenapa sih dana PIP yang tahap 2023 ini atau di tahun 2023 ini saya ini dapatnya cuma setengah Mas Eka? Setengah lagi kemana? Apakah nanti bisa dirapel? Apakah nanti dananya bisa dimasukkan kembali ya? Oke, tapi sebelum itu nih ya, Mas Eka akan memberikan informasi sedikit ya, mengingatkan lagi kepada para warga sekolah. Yang pertama, untuk besaran dana PIP itu setiap jenjang itu beda-beda ya. Untuk SD, SDLB, kemudian paket A itu yang sederajat ya, sederajat dengan SD, itu dapatnya 450.000 per tahun ya. Jadi dapatnya per tahun ya para warga. Semua jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu dapatnya 1 tahun. Kalau misalkan ada yang dapat setahun 2 kali, itu bukan setahun 2 kali ya, tapi dapatnya misalkan di tahun 2022 nih, tahun anggaran 2022, dia baru diaktifasi di bulan Februari kemarin. Kemudian di bulan Maret atau di bulan April ini ya, April yang sudah pada mulai cair ini dia dapat lagi. Loh, ini setahun dapat 2 kali, bukan setahun dapat 2 kali. Yang di bulan Februari dia itu tahun anggaran tahun 2022, sementara yang di bulan April ini itu adalah untuk tahun anggaran 2023. Jadi harus diluruskan nih, karena banyak para warga enggak kok PIP saya dapatnya setahun 2 kali, bohong itu katanya. Enggak, PIP dapatnya hanya setahun sekali. Ya boleh silakan ditanya langsung ke media sosialnya PIP ya, sobat PIP silakan langsung tanyakan di situ. Dan memang peraturannya setahun 1 kali, tidak lebih ya. Oke, balik lagi ya. Jadi untuk jenjang SD itu dapatnya 450.000 ya per tahun. Kemudian untuk yang siswa baru dan siswa akhir yang berada di jenjang SD ya, itu dapatnya 250.000. Jadi untuk peserta didik yang saat ini kelas 1 ya, dia terhitung baru kan, dapatnya 250.000 ataupun yang kelas 6, yang saat ini kelas 6 ya, kelas 6 SD itu dapatnya 250.000. Padahal kemarin waktu kelas 5 dia dapat 450. Terus sekarang begitu dia naik di kelas 6 dapat nih ya di semester 1 ini dia hanya dapat 250.000. Terus kemudian untuk SMP, jenjang SMP, SMP LB dan paket B itu dapat dana PIP-nya itu 750.000 ya. 750.000 itu per tahun ya. Kemudian sama seperti yang di SD, ketika siswa atau peserta didik ini berada di kelas akhir dan peserta didik baru di kelas 1 ya, maka dia dapatnya hanya setengah ya, 375.000. Itu yang menyebabkan makanya setengah. Terus SMA dan SMA LB serta SMK serta paket C yang sederajat ya, dia dapatnya 1 juta per tahun
ya untuk PIP-nya, 1 juta per tahun untuk PIP. Kemudian, eee, untuk peserta didik yang baru, yang berada di kelas satunya berarti ya, kalau misalkan SMA berarti kelas 10 ya, kelas 10 dan kelas 12 yang di siswa akhir ya, maka dia hanya dapat 500.000 saja ya per tahun. Nah, ini kan yang di tahap kemarin tuh tahap 1 ya, tahap 1, 4, 7, dan 10 itu adalah, para siswa yang berada di jenjang akhir ya, serta lanjutan. Nah, kalau yang biasanya yang di jenjang akhir itu yang kemarin banyak yang ngeluh, "Kenapa saya dapatnya setengah?" Karena memang berada di jenjang akhir. Nah ya, kenapa bisa demikian Mas Eka? Kenapa dapatnya bisa setengah? Kok beda dengan siswa yang lanjutan atau, yang lanjutan, iya yang lanjutan ya, bukan yang siswa baru, yang lanjutan, yang sedang berjalan sekolahnya, kenapa dia dapatnya full, kok saya dapatnya setengah gitu kan, saya dari kelas akhir, sementara teman saya bukan di kelas akhir nih, kelas lanjutan gitu kan. Dia dapatnya full, kok saya dapatnya setengah gitu. Kenapa nih ya? Karena penganggarannya itu berbeda ya. Sebab siswa baru dan siswa akhir itu hanya menjalani 1 semester dalam 1 tahun anggaran. Maksudnya bagaimana, Mas Eka? 1 semester dalam 1 tahun anggaran. Nah, anggaran PIP ini kan dihitungnya dari Januari sampai dengan Desember. Sementara tahun ajaran barunya ya, naik kelasnya atau naik jenjangnya, dia masuk di jenjang akhir itu kan adanya di bulan Juli ya, bulan Juli ya, Juli Juni, Juli Juni dan bulan berikutnya. Kalau misalkan dia berada di bulan Juli Juni, maka dia dianggapnya kan kelas akhir ya, makanya 1 semester doang seperti itu. Kalau misalkan tahun ajarannya sama dengan tahun anggaran ya nggak masalah, tapi kan ini tahun anggaran dengan tahun ajaran berbeda. Tahun anggarannya jatuhnya di Januari sampai dengan Desember ya, 1 tahun tuh ya. Kemudian si tahun ajaran ini di tengah tahun posisinya, jadi terhitung hanya 1 ya, terhitung hanya 1 semester dalam 1 tahun gitu kan, dalam 1 tahun anggaran. Kalau tahun anggaran dan tahun ajarannya berbarengan di Januari sampai dengan Desember sama nih, maka nanti tetap dapat 2 gitu, karena memang tahun ajaran di kita ya di Indonesia ini berbeda dengan tahun anggaran, ya otomatis hanya dapat 1. Jadi tahun anggaran 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember, sementara kalau tahun ajaran ya tahun ajaran sekolahnya itu berada di tengah tahun, dia hanya mengambil 1 semester. Makanya tiap tahun ajaran kan begini, tahun ajaran 2022-2023 ya, nggak ada tahun ajaran 2023 seperti itu, tahun ajaran 2022/2023, karena memang di 1 tahun itu dia hanya bisa mendapatkan 1 semesternya aja, 1 semester di 2022 dan 1 semester lagi di 2023. Nah, pertanyaannya muncul kembali ya, apakah siswa yang dananya kurang tersebut atau dibayarkan setengah tersebut bisa dirapel atau nanti dapat lagi di tahap berikutnya atau di tahun berikutnya, Mas Eka? Jawabannya tidak. Karena apa? Ya tadi, ya udah dibahas yang di awal tadi, karena memang anggarannya hanya 1 semester aja mereka ya dalam 1 tahun gitu kan. Beda dengan yang uh, dalam berjalan. Misalkan kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 4 SD, kelas 5 SD itu kan kelas berjalan gitu ya. Jadi dia tetap 1 tahun anggaran ya. Dia dapat 2 semester tetap. Kemudian yang kelas 8 ya, kelas 8 dia tetap. Kemudian kelas 10 11 dia tetap dapatnya full. Gitu ya para warga ya. Jadi jangan heran lagi kalau memang dana PIP-nya dapatnya cuma setengah, terus ngeluh-ngeluh. Ya udahlah gitu kan. Udah dapat setengah juga udah alhamdulillah, karena di luaran sana banyak banget yang pengen dapat PIP, bahkan yang ada berita yang kemarin itu ya kan, ratusan ribu KIP-nya itu terbuang gitu karena belum dilakukan aktivasi ya. Sampai dengan saat ini sih untuk yang nominasinya belum ada, cuma sudah ada tuh SK, bukan SK, nama-nama usulan dari sekolah yang bisa diusulkan ya di sistem PIP sekolahnya. Jadi kalau misalkan para warga pengen tahu kira-kira bisa diusulkan atau enggak, coba konfirmasi ke sekolahnya, tanyakan lagi ke sekolah. Kalau memang sudah menerima atau memiliki kartu KIP digitalnya ya, sekarang itu tidak seperti dulu dikasih KIP-nya ya dari bank. Makanya yang kasus kemarin itu sebenarnya adalah KIP atau PIP tahun 2019-2020 ya,
yang belum menggunakan digital. Sementara yang 2021 sampai dengan saat ini itu sudah menggunakan, PIP digital, baik itu di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, maupun kuliah. KIP kuliah juga sudah menggunakan digital. Jadi, para warga kalau pengen dapatkan, kartu PIP-nya itu silakan langsung aja ke website pip.kemendikbud.go.id, kemudian masukkan NISN-nya, kemudian NIK, kemudian ada captcha-nya, tambah-tambahan masukkan. Jika nanti datanya muncul, maka di pojok sebelah kanan itu ada kartu PIP digitalnya dan itu bisa di-screenshot ataupun di-download oleh para warga sendiri. Kemudian di-print boleh ataupun ditaruh di bentuk digital nggak apa-apa. Nah, ketika pengen mengajukan PIP-nya ke sekolah, misalkan tahun kemarin atau di tahun kemarin dapat nih, tahun ini ternyata nggak ditandai nih sebagai penerima PIP, lapor aja ke sekolahnya, tunjukkan PIP digital ini saya penerima PIP Pak, atau dikirim via WA ya. Ini saya penerima PIP nih Pak, Ibu, gitu kan. Tolong ditandai sebagai penerima PIP di Dapodik sekolahnya. Ini nomor PIP-nya dan ini kartu PIP-nya. Nah, ketika sudah ditandai di Dapodik sekolah, tidak serta-merta juga bisa dapat. Karena apa? Karena ada kriteria-kriteria tertentu. Tapi kalau memang sudah memiliki kartu PIP-nya seharusnya bisa dapat. Karena ya 90% ya bisa memenuhi persyaratannya. Karena udah dapat kartu PIP-nya, tinggal ditandai aja dari Dapodik sekolahnya. Gitu ya para warga sekolah ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah nih dan bisa mencerahkan ya yang kemarin galau. Apakah nanti dananya bisa dirapel di tahap berikutnya atau di tahun berikutnya, atau bingung nih dananya kenapa setengah. Ya udah, sekarang udah tahu kenapa dapatnya setengah, ya diterima aja, disyukuri ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan kalau misalkan kita mensyukuri lagi, insya Allah nanti di tahap berikutnya atau di tahun berikutnya bisa dapat lagi, insya Allah dapat full. Kalau yang berada di jenjang akhir SMA ya ataupun SMK dan ingin melanjutkan KIP kuliahnya, silakan langsung aja ke websitenya KIP Kuliah, daftar di situ ya untuk KIP kuliahnya. Yang jelas para warga juga harus kuliah ya kalau pengen dapat KIP kuliah. Nggak bisa misalkan daftar KIP kuliah tapi dianya nggak kuliah, nggak bisa, nggak seperti itu. Syaratnya memang harus masuk ke perguruan tinggi ya. Jadi seperti itu para warga sekolah, mudah-mudahan ini bisa membantu para warga sekolah semua dan jangan lupa untuk dibagikan ke warga sekolah lainnya yang juga mungkin masih pada bingung ya kenapa dana PIP mereka tidak full atau terpotong ya. Jadi bisa bisa berbagi dan para warga sekolah yang lain juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Dan Mas Eka akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.